Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar pelajaran berharga usai Arema takluk dari Persita. Kebobolan 3 gol memperlihatkan ada celah di sistem pertahanan Arema. Maklum, di laga ini Arema kehilangan bek asing Thales Lira yang menjalani hukuman kartu merah. Selama ini Arema tak pernah menang ketika Thales absen. Duet Choi Bo Kyung dan Julian Guevara sepertinya kesulitan membendung serangan Persita. Dua pemain ini keteteran ketika menghadapi pemain depan yang punya kecepatan. Itu terlihat dari proses gol pertama yang dicetak oleh Persita. Sedangkan 2 gol lain memperlihatkan jika pemain belakang Singoedan kurang jeli menghadapi bola-bola crossing, baik dari bola atas maupun datar, karena pemain Arema lebih fokus melihat bola ketimbang mengawal pemain yang bergerak ke dalam kotak penalti. Sementara itu Arema FC tidak memiliki gelandang petarung. Itu membuat Eber Besa, pemain Persita, leluasa dan menciptakan 2 assist dan 1 juga umpan kunci. Arema lawan Persebaya dan Madura di Bali. Derby Jawa Timur yang panas bakal digelar pada 28 April nanti. Sempat ada kabar kalau laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya itu akan digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Peluang itu semakin menguat sebab Stadion Kanjuruhan sudah lolos risk assessment dari Mabes Polri. Tapi kemungkinan Stadion Kanjuruhan menggelar duel derby Jatim tampaknya sudah tertutup, sebab PT Liga Indonesia baru memilih venue lain untuk menggelar duel syarat gengsi itu. Jika tak ada perubahan, sesuai keterangan di website resmi LIB, duel Arema FC kontra Persebaya bakal digelar di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriadi membenarkan hal itu. Itu karena Stadion Kanjuruhan baru bisa dipakai menggelar laga pada bulan Mei nanti. Akibatnya 2 laga home ke depan dipindah ke Stadion Iwayan Dipta. Sebelum jamu Persebaya, Singoedan akan melawan Madura United. Main 10 orang, Persebaya kalahkan Madura United. Persebaya Surabaya yang bermain dengan 10 orang sejak babak pertama menang 1-0 atas Madura United. Gol bajul ijo dicetak Flavio Silva. Kebuntuan pecah pada menit ke-68 saat Flavio Silva mencatatkan namanya di papan skor. Umpan Francisco Rivera diterima Flavio dan dengan sepakan kaki kiri bola diarahkan ke pojok atas gawang Miswar Saputra. Skor 1-0 tidak berubah dan Persebaya mengukuhkan posisinya di 3 besar klasemen Liga 1 dengan 52 poin. Selisih 9 angka dari Persib Bandung di puncak. Sementara Madura United berada dan memiliki 27 poin dari 28 laga, berada di posisi 15, selisih 2 angka dari zona merah. Rumor transfer Persib, ex pemain Tottenham merapat. Persib Bandung nampaknya serius dalam melakukan regenerasi timnya untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Kini mantan pemain Tottenham Hotspur kabarnya akan segera merapat. Pemain tersebut adalah Giancarlo Gallifuoco yang tercatat pernah bermain di klub Tottenham Hotspur U21. Giancarlo adalah pemain berpaspor ganda Australia dan Italia yang kini berusia 31 tahun dan bermain di klub Liga Super Malaysia bersama Kuala Lumpur City FC. Kabarnya Bojan Hodak langsung yang merekomendasikan untuk didatangkan untuk membentuk tim mengarungi kompetisi musim depan. Keduanya juga tercatat pernah bekerja sama di Kuala Lumpur City FC pada 2021 hingga 2023, hingga membuat klub ibu kota itu menembus partai final Piala AFC 2022 lalu. Sayangnya Hodak dan Giancarlo gagal juara usai takluk dari Al-Shib dengan skor 0-3 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Mantan pemain Tottenham Hotspur ini masih menjalin kontrak dengan klubnya hingga 30 Desember 2025. Ini artinya jika Persib Bandung berminat maka harus menebus sisa kontraknya di Kuala Lumpur City FC yang sisa sekitar 6 bulan saja. Persib melepas Febri Haryadi dan Matteo Kojican. 2 pemain Persib Bandung diperkirakan akan hengkang pada akhir musim ini. Pemain tersebut yakni Matteo Kojican dan Febri Haryadi. Deputi CEO Persib Bandung Aditya Herawan sempat mengatakan
bahwa menjelang bursa transfer Liga 1 dibuka, sejumlah pemain sudah ada yang berkomunikasi dengan tim lain. Meski begitu, ia tidak membuka siapa sosok pemain yang sudah ada komunikasi dengan tim lain tersebut. Dalam sebuah postingan di akun @gandaball, disebutkan jika manajemen Persib akan melepas Febri jika memutuskan hengkang di musim depan. Banyak bobotoh juga menilai jika performa Matteo Kojijan kurang dibandingkan Adam Alis. Pasalnya Matteo merupakan pemain asing. Meski adanya kabar ini, namun belum dapat dipastikan apakah kedua pemain ini benar-benar akan hengkang atau tetap dipertahankan di skuad Maung Bandung musim depan. Persija cari pengganti Ryo Matsumura, Sidi Bekah. Apabila Persija Jakarta ingin mengganti Ryo Matsumura, terdapat satu pemain yang bisa dilirik. Pemain tersebut adalah winger Persisolo, Moussa Sidibe. Dalam laporannya, Persija Jakarta dikabarkan sudah menunjukkan ketertarikannya kepada Moussa Sidibe. Moussa Sidibe bisa menjadi tambahan pemain yang bagus di lini depan. Pemain asal Mali itu bakal membuat lini depan tim Macan Kemayoran semakin menakutkan. Peluang Persija mendapatkan Moussa Sidibe terbilang cukup besar. Pasalnya kontrak Sidibe dengan Persisolo akan berakhir pada 31 Mei 2025. Dengan kata lain, Persija bisa mendatangkan Sidibe secara gratis. Ya, Sidibe bisa menjadi pengganti Ryo Matsumura di Persija Jakarta karena kesamaan posisi di antara kedua pemain, yakni winger kanan. Patut dinantikan apakah Persija akan mendatangkan Moussa Sidibe atau justru mempertahankan Ryo Matsumura. Respect Jakmania puji Persib layak juara Liga 1. Sejumlah supporter Persija Jakarta berbondong-bondong mengakui bahwa Persib Bandung layak meraih gelar back-to-back juara Liga 1. Para fans Macan Kemayoran memuji Maung Bandung yang kini kian menetapkan posisinya di puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Kepastian itu usai Persib Bandung menang remontada atas Bali United 2-1 pada pekan ke-29 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat lalu. Persib Bandung pun kini diambang gelar juara Liga 1 meski masih memiliki 5 laga tersisa. Jika mampu menyapu bersih semua laga, mereka akan memiliki 76 angka. Awalnya salah satu akun fanbase The Jackmania, julukan supporter Persija yakni @Jakartans Tiger City, membuat unggahan. Udah pada siap lihat tim tetangga back to back juara, tulis Jakarta Tiger City di Instagram mereka. Harus diakui manajemen dia Persib di 3 musim belakangan ini cukup baik. Gak heran kalau musim ini sepertinya dia back to back. Intinya lekas pulih Persija, tambah Jakarta Tiger City mengatakan. Tak pelak sejumlah fans Persija Jakarta pun berbondong-bondong ikut meninggalkan komentar di unggahan tersebut. Tak sedikit yang mengakui bahwa Persib Bandung pantas menjadi juara Liga 1 musim ini secara back to back karena kuat dalam berbagai aspek. Bahkan supporter Persija itu mengatakan bahwa pihaknya mau tidak mau harus mendukung Persib Bandung berkompetisi di Asia musim depan. PSS ketiban sial, Kleberson cedera serius. Sebuah kabar buruk menghampiri PSS Sleman. 2 pemain mereka, Kleberson Souza dan Betinho, dikonfirmasi mengalami cedera. Cedera kedua pemain ini didapat saat PSS takluk 0-1 dari Dewa United pada matchday ke-29 Beri Liga 1 di Stadion Maguwarjo pada Kamis lalu. Dalam laga itu, Kleberson harus meninggalkan lapangan pada menit ke-30 yang digantikan Irfan Nanda. 10 menit berselang, Wahyu Dihamisi masuk menggantikan Betinho yang mengalami masalah pada paha kirinya. Kleberson menderita cukup serius. Ia masih juga harus menjalani serangkaian proses pemeriksaan untuk benar-benar mengetahui kondisinya, kata dokter tim PSS Sleman. Sedangkan Betinho masih akan melakukan USG agar bisa diketahui kondisinya secara detail. Tim medis PSS memastikan akan melakukan yang terbaik agar kedua pemain tersebut bisa segera kembali ke tim. Sandy Walsh 5 laga cadangan, Yokohama terpuruk di Liga Jepang. Malangnya nasib Sandy Walsh di Liga Jepang. Fullback timnas Indonesia itu kehilangan tempat di Yokohama F Marinos. Sandy Walsh selalu dicadangkan dalam 5 pertandingan terakhir Yokohama di J-League Jepang. Terbaru,
Sandy Walsh hanya menyaksikan rekan-rekannya dari bench kala Yokohama disikat tuan rumah Urawa Reds 1-3 dalam pekan ke-11 kasta teratas Liga Jepang di Saitama Stadium 2022. Sebelumnya, Sandy Walsh juga absen ketika Yokohama F Marinos bermain imbang 0-0 kontra Tokyo Verdy, 3-3 melawan Kawasaki Frontale, kalah 1-2 dari Avispa Fukuoka, dan takluk 2-3 dari Shimizu S-Pulse. Padahal Sandy Walsh memulai musim lumayan meyakinkan bersama Yokohama. Dia bermain 5 kali, yang 3 diantaranya sebagai starter dalam 7 partai di J-League Jepang. Sementara itu, sehari sebelum keok dari Urawa Reds, Yokohama F Marinos memecat Steve Holland dari kursi pelatih, figur yang berjasa mendatangkan Sandy Walsh di awal musim ini. Banyak pelatih dipecat, Paul Munster maklumi kebiasaan Liga Indonesia. Tren perpisahan pelatih dengan klub dari Liga 1 masih terus terjadi. Alasan performa tim yang menurun biasanya menjadi latar belakang pemecatan pelatih atau keputusan mundur muncul. Pergantian pelatih di tengah musim memang sudah menjadi kebiasaan di Indonesia. Pelatih juga kerap mendapatkan tekanan dari supporter sehingga membuat mereka terpaksa kehilangan posisi saat tim gagal menang. Terbaru ada Stefano Cugurateko yang mundur dari jabatan pelatih kepala Bali United usai kalah dari Persib Bandung. Padahal dia tercatat sebagai pelatih yang paling lama menangani klub yang sama-sama Liga 1 secara berturut-turut. Saya tahu ini budaya di Indonesia, setelah beberapa kekalahan pelatih biasanya langsung diganti. Di negara lain justru sebaliknya, klub memberikan kepercayaan dan waktu kepada pelatih, kata Paul Munster. Lihat saja klub-klub yang mempertahankan pelatihnya biasanya berada di papan atas. Jadi menurut saya stabilitas itu penting. Tapi saya lihat sekarang mulai ada perubahan ke arah yang lebih baik, Ibu Paul Munster mengatakan.